Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar di suaranya, di sound system-nya? Waalaikumsalam. Bisa, Pak? Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan, kameranya, on cam-nya supaya bisa terdokumentasi siapa saja yang sudah hadir di siang hari ini, untuk mata kuliah aplikasi CFD. Ya, jadi di siang ini, materinya melanjutkan ya atau meneruskan dari, cerita di minggu sebelumnya mengenai pre-processing, kemudian ada, processing dan di bagian akhir itu adalah, post processing. Ya, di monitor atau di layarnya sudah keluar tampilan share screen-nya. Untuk tampilannya sudah keluar ya? Sudah, Pak. Ya, jadi di bagian ini merupakan bagian akhir dari 3 tahapan dari CFD. Jadi tahapan CFD itu yang pertama diawali terlebih dahulu dengan membuat, eee, domain gambar secara, 2 dimensi maupun secara, 3D. Untuk gambar 2 dimensi 3D, ini, ada beberapa hal lagi ketika menyederhanakan dari awalnya gambarnya, gambar 3 dimensi, kemudian bisa disederhanakan menjadi 2D. Hal apa yang bisa dilakukan seperti itu? Yang pertama ialah jika gambarnya itu dalam kondisi, simetri. Simetri ini, eee, antara sisi kiri dengan sisi kanan itu dengan, ukuran yang sama, jadi gambarnya simetris. Maka bisa disederhanakan menjadi gambar 2 dimensi. Dengan asumsi bahwa kalau direpresentasikan ada sumbu, Y, kemudian ada sumbu X, dan ini adalah sumbu, Z ya. Ketika gambar tersebut disederhanakan menjadi 2D, 2 dimensi, umumnya diartikan dengan aksis X dan aksis Y, maka untuk bidang Z-nya ini antara Z, positif dengan, Z negatif ini yang tadi, dengan kondisi yang simetris. Simetris itu ya, eee, panjangnya sama antara sisi kiri dengan sisi kanan dengan ukuran yang sama. Sehingga bisa di-slice atau dipotong, ditampilkan dalam, eee, gambar yang, eee, 2D, 2 dimensi ya. Ya, mudahnya membayangkan misalkan di sini ada, pipa ya, atau ini gambar secara manual, tapi ukurannya itu kan kalau di sini digambarkan, 3D ya, 3 dimensi, ini sumbu sumbu ini,
Y, kemudian X, dan Z. Untuk bidang X-nya, ya bidang yang horizontal, ini adalah X-nya. Kemudian untuk bidang Y adalah ketebalan ya, ketebalan dari atau diameter dari pipa tersebut, berapa diameternya, nilai Y-nya ini ada X, kemudian ini ada Y. Lalu Z-nya, Z ini panjangnya, jadi panjang dari pipa tersebut. Nah, kemudian jika ini disimulasikan, kalau misalnya aktualnya kan kalau pipa silinder ya, pipa silinder atau pipa bentuk bulat, bulat silinder, panjang ya, panjang dengan ketebalan sama, dengan diameter sama, diameter di sini 10 dan ini juga sama, diameternya sama. Lalu disimulasikan, diasumsikan alirannya, misalkan alirannya itu adalah eksternal ya, external flow, aliran yang di sekeliling atau mengelilingi pipa tersebut. Karena ukurannya sama, ukuran antara pipa tersebut sama, maka pipa ini disederhanakan dalam tampilan bidang X dan Y, sehingga tampilannya itu kalau tampak depan ya, dari melihatnya dari arah pandangan matanya dari sini, dari bagian depan sini, maka gambarnya itu hanya berupa lingkaran. Nah, lingkaran ini ya diartikan untuk yang bagian sisi ini adalah X-aksis dan bagian yang ini merupakan Y. Lalu bagaimana dengan Z-nya? Yang sumbu Z-nya, karena Z-nya ini simetris, simetris itu ya tebalnya sama, yang bagian ininya sama ya, saluran masuknya sama, maksudnya diameternya sama, yang ini juga diameternya sama. Karena sama nilainya, arah aliran itu, karena arah alirannya dari sisi kiri ke kanan, maka nilai Z-nya atau tampilan Z-nya itu diasumsikan sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0, maka disederhanakan menjadi gambarnya seperti ini. Tampilan gambarnya ada lingkaran, kemudian lingkaran tersebut mengartikan bidang X dan bidang Y. Bidang X dan bidang Y ini nanti ya itulah yang menjadi analisis alirannya, streamline dari aliran yang dihasilkan tersebut, menggambarkan atau memvisualisasikan alirannya seperti apa, apakah menghasilkan aliran yang laminar flow atau yang turbulent flow. Ya, poinnya adalah sederhananya seperti itu, menyederhanakan 3 dimensi menjadi 2 dimensi dengan syarat harus simetri. Simetri itu ya sama antara ketebalannya atau diameternya sisi kiri dengan sisi kanan sama. Kenapa hal ini perlu disederhanakan? Disederhanakan dari 2D menjadi 3D, 3D menjadi 2D. Tujuannya adalah untuk mempercepat waktu penghitungan. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh komputer, prosesor, waktunya lebih cepat jika dibandingkan dengan yang simulasi dengan kondisi 3 dimensi. Ya, itu bagian awalnya adalah diawali dengan menggambar. Kemudian solver memilih persamaan ini,
algebraic equation, jadi persamaan apa yang digunakan, apakah menggunakan persamaan turbulen atau persamaan laminar, kemudian untuk persamaan turbulensi ini nanti dideskripsikan lagi turbulensinya seperti apa yang diperkirakan. Di bagian akhir, post prosesor menampilkan kontur-kontur, gambar, vektor, kemudian visualisasi, animasi. Ya, lalu jika hal itu digambarkan dalam tampilan atau diilustrasikan dalam tampilan seperti ini merupakan bagian yang saling berhubungan atau saling memberikan kontribusi, pengaruh ya. Nah, apa yang mempengaruhi dari preprosesor? Preprosesor ini adalah awalnya yang diawali dengan gambar CAD, gambar CAD 3D, 3 dimensi atau gambar 2 dimensi. Hal tersebut mengawali gambar 3D dan 3 dimensi masih di bagian preprosesor juga melakukan yang awalnya grid geometri, dilanjutkan dengan membuat grid meshing. Model meshingnya itu menggunakan mesh apa, tipenya apakah model mesh yang segitiga atau yang berbentuk segi empat atau yang dalam kondisi kombinasi antara segitiga dan segi empat. Kemudian yang ketiga, spesifik physical model. Ini physical modelnya itu didefinisikan bagian apa yang menjadi fisik dari model tersebut. Misalkan mensimulasikan flow ya atau aliran di dalam PC atau komputer. Misalkan di sini ada PC atau komputer. Nah, ini harus di-define dulu spesifik physical modelnya. Komputer ada CPU ya, Central Processing Unit. Ya, anggaplah bentuknya seperti ini prosesornya. Kemudian di bagian prosesor ini tampak atas ya, kita melihat dalam bagian top view tampak atas. Di bagian lihat dari atasnya itu ada pendefinisian fisiknya. Ini didefinisikan sebagai apa? Yang sisi kiri dengan kanan, kemudian atas, yang samping ini define-nya seperti apa. Jika ini misalkan diasumsikan adalah dinding, ya ini adalah pendefinisian secara fisiknya. Sisi kiri ini adalah dinding, kemudian ini ada wall juga, dinding berarti case atau bungkus dari CPU tersebut, Central Processing Unit, ini juga wall, kemudian ini apa, dinding ya, wall. Nah, di dinding ini nanti ada pendefinisian, misalkan dinding ini ada bagian celah ya, atau ada celah yang keluarkan atau yang mengeluarkan udara. Nah, ini misalkan ada celah di sini. Nah, ini celah untuk udara masuk, lalu di bagian sini yang lain sisinya ada celah untuk udara keluar. Ini ada berarti ini inlet dan ini outlet. Inlet, outlet merupakan physical model bagian tersebut, namanya, nama itu di apa, model fisiknya seperti apa. Penamaan inlet, outlet, lalu di bagian
tengah atau di bagian tengah ya, misalnya di tengah sini adalah sumber komputernya atau prosesor atau prosesornya ya, otak dari komputernya, prosesornya. Prosesornya ini mengeluarkan temperatur panas pada saat dihidupkan. Nah, karena pada saat dihidupkan dia mengeluarkan panas, sampai panasnya itu bisa sampai mencapai misalnya sampai 120 ya derajat Celcius. Nah, lalu bagaimana mendinginkannya? Nah, untuk mendefinisikan berarti ini terlebih dahulu di physical model ini didefinisikan terlebih dahulu ini merupakan prosesor komputernya. Di bagian atasnya dipasang heatsink atau media pendingin berupa material aluminium. Di bagian heatsink ini ada pembagian lagi ya, misalnya ini ditutupi, di atasnya ada heatsink yang berbentuk siripnya seperti ini, ada beberapa fin, misalnya ada sampai 30 fin atau 30 sirip. Itu adalah pendefinisian fisik modelnya dan seterusnya. Jadi apa aja yang ada di dalam CPU tersebut, Central Processing Unit, selain prosesor. Lalu kalau di bagian lain, misalkan di bagian sisi ini ada VGA berupa kotak kecil, ya VGA juga mengeluarkan temperatur, Virtual Graphic Accelerator mengeluarkan panas. Lalu ada misalkan di bagian CPU-nya itu ada RAM, ada 2 slot atau 3 slot ya, 3 slot RAM tersebut merupakan bagian dari physical model. Kemudian 4, spesifik boundary condition, menspesifikasikan kondisi batas. Nah, setelah bagian-bagian tersebut ditentukan nama-namanya secara physical model, lalu dikasih kondisi batas. Apa yang dimasukkan ke kondisi batas itu properties dari FIDA atau initial value atau kondisi awalnya, nilai awal. Nilai awal diasumsikan misalkan tadi yang prosesor ini mengeluarkan temperatur awalnya itu inisial ya, pada saat dia beroperasi mengeluarkan temperatur dengan suhu 120 Celcius. Lalu di bagian ini ada udara masuk melalui fan, kipas, dihisap. Di bagian ini masuk, kemudian ini adalah misalkan itu fan, kipasnya, masuk udara dengan temperatur, karena temperaturnya adalah temperatur lingkungan, ya diperkirakan temperaturnya itu 20 ya, 28 derajat Celcius. Suhu yang lebih rendah, di sini ada suhunya lebih rendah, 28 derajat Celcius, sedangkan ininya 120 derajat Celcius. Nah, itu merupakan kondisi awalnya, FIDA-nya yang masuk lebih rendah temperaturnya, sedangkan yang ingin didinginkan 120. Nah, bagian yang ingin dicari berapa temperatur T-out-nya atau bagian temperatur luar dari simulasi tersebut. Keempat, spesifikasi boundary condition, spesifiknya seperti itu, mendefinisikan kondisi batas, temperatur, kemudian ini berapa, misalnya V-in ya, kecepatan masuk dari FIDA tersebut karena dihisap oleh suction,
menghisap udara dari lingkungan masuk ke dalam, kemudian dikeluarkan. Berapa kecepatan inletnya, kecepatan masuknya, initial value-nya, kondisi awalnya. Dari data pengukuran atau data dipasangkan sensor atau ada alat ukurnya, terbaca nilai temperatur, suhu masuknya, kemudian kecepatan masuknya itu untuk kecepatan dengan kecepatan 5 meter per second. Nah, nilai 5 ini merupakan bagian initial value, kondisi awalnya, kondisi awal dari bagian tersebut. Kemudian yang keempat, 5, pilih numerical option, choose numerical option. Jadi memilih numeriknya. Numeriknya itu opsi untuk melakukan penghitungan. Apa yang dipergunakan di bagian tersebut. Untuk opsinya ya bisa digunakan menghitungnya dengan metode apa, misalnya numerical option-nya itu yang dipilih menggunakan pendekatan VVM, finite volume, metode volume hingga, jadi nanti menggunakan teori tersebut. 5, kemudian, nah ini yang di bagian tersebut ada keterangan, option-nya itu convection schema, skemanya solver relaxation, proses penghitungannya itu adalah bagian dari numerical option-nya. Setelah preprosesor ini dilengkapi, tahapan selanjutnya software akan menyelesaikan atau menghitung ya, solving melakukan perhitungan di solve tersebut, solving dengan cara melakukan iterasi. Iterasinya dapat terjadi bisa konvergen dalam hitungan 100 kali atau 200 kali atau 300 atau bahkan sampai 1000 kali iterasi. Proses iterasi ini merupakan proses yang dilakukan secara berulang ya. Jadi si software CFD tersebut solving menyelesaikan dengan tadi ada persamaan, misalnya dia menggunakan persamaan turbulen, lalu ada perpindahan panas secara radiasi, dia hitung dengan rumusnya, rumus turbulensi, rumus turbulensi atau rumus persamaan matematika turbulen, dihitung sebanyak 100 kali penghitungan. Jadi kalau digambarkan, ini ada grafik ya. Ada grafik, misalnya ini ada grafik turbulensi. Kemudian ada grafik radiasi. Nah, grafik ini yang dicari adalah mendapatkan terlebih dahulu tren kecenderungan yang sama. Jadi kalau misalnya grafiknya masih cenderung turun ke bawah, ini masih cenderung turun ke bawah untuk grafik, misalkan grafik ini ya, radiasinya, berarti dia masih belum mencapai konvergen. Nah, untuk misalnya ini hitungan iterasi ke 100 ya, tapi masih ada arah grafik itu masih lebih cenderung turun ke bawah, konvergensinya tidak berhenti di 100, bisa saja dia akan berhenti di 200 atau di 300 atau bahkan di 1000 sampai mencapai kondisi yang stabil. Nah, yang dimaksud dengan kondisi konvergen ini adalah kondisinya tidak mengalami
perubahan lagi. Jadi di bagian ini tren grafiknya hampir mendekati garis ya, garis yang stabil, udah lurus. Ini yang dimaksud dengan grafik yang konvergen. Yang diinginkan dari CFD itu pada saat melakukan simulasi mendapatkan atau bisa menghasilkan perhitungan yang solvingnya itu konvergen. Setelah semuanya diperoleh, grafik simulasinya, grafik konvergen, kemudian yang tahap selanjutnya adalah mengeluarkan gambar. Nah, ini gambar-gambar ini ada gambar kontur plot, vektor itu nanti ada hubungan biasanya yang ditampilkan di vektor, karena vektor ini merupakan besaran yang ada arahnya. Yang pertama itu adalah menampilkan vektor velocity atau kecepatan, kemudian vektor arah tekanan itu juga ada arahnya, pressure-nya arahnya dari kiri ke kanan atau dari kebalikannya dari kanan ke kiri, kemudian atau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu merupakan bagian dari vektor plotnya. Line plot, line ini berupa garis streamline, jadi berupa tampilan garis yang ditampilkan di bidang line plot pada saat ditampilkan post prosesornya. Ya, kemudian di bagian post processor juga bisa mengeluarkan animasi. Animasi itu gerakan dari fluidanya. Bisa memperkirakan bagaimana pergerakan dari fluidanya. Apakah bergeraknya menghasilkan aliran yang laminar atau aliran yang turbulensi, atau menghasilkan aliran yang berputar atau vorticity. Di animasi ini bisa melihat secara kualitatif gambar chapter figure by figure, gambar per gambar. Bisa dilihat misalnya gambar pertama, JPEG pertama, JPEG kedua, 3, 4, 5. 1 dengan 2 berbeda, 2 dengan 3 berbeda gambarnya, 3 dengan 4 juga berbeda, 5, 4 dan 5 juga berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan gambar tersebut dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, 4 ke 5, nanti inilah yang bisa dijadikan hipotesisnya atau analisis yang diberikan dari pendekatan menggunakan CFD. Ya, itu bagian tersebut. Lalu di bagian selanjutnya ada stake in CFD, analysis shall have a knowledge to state the problem and to use scientific knowledge. Jadi ada scientific knowledge to express in mathematically. Jadi ilmu saintifiknya yang dibahasakan atau diekspresikan menggunakan atau diungkapkan ya, diceritakan dengan matematik. Problem thinking, matching and generation of a computational model. Ini di bagian preprocessor, solvingnya. Nah, ini solvingnya itu scientific knowledge-nya. Post processing yang tadi menghasilkan
evaluasi atau hipotesisnya dari hasil simulasi atau juga menghasilkan analisis, bahkan bisa memberikan conclusion, kesimpulan. Ya, itu merupakan bagian dari pre-processing, processing, dan post-processing. Nah, ini untuk tahapan yang tadi yang diceritakan ada pre-processing bagian awal, diawali dengan melakukan gambar, bisa terlebih dahulu melakukan CAD, Computer Aided Design, atau melakukan CAE-nya, Computer Aided Engineering, yang terintegrasi dengan CAD. Engineering Drawing, teknik menggambar, koordinat yang dipergunakan dalam aksis X, Y, dan Z, cylinder system, ini radius, theta, sudutnya, dan ini Z-nya. Spherical system, ada nilai R, nilai ini, dan bagian ini. Nah, ini merupakan yang hal-hal yang tadi yang bisa dimodelkan dengan bidang tersebut. Untuk koordinatnya, ya, bagian lanjutan merupakan bagian tadi ada cerita tentang inisial ya, inisial boundary condition, kondisi awal dari kondisi batas. Boundary condition itu, boundary itu batas, condition itu kondisi awal untuk kondisi batasnya. Untuk kondisi batasnya ini, nah ini yang dinamakan dengan pendefinisian yang tadi ada bagian ini, specific boundary condition di poin nomor 4 ya, spesifik kondisi batas, atau ini ada initial value. Di bagian ini merupakan initial value-nya, initial value dengan nilai tekanan awal, inisial P, tekanan awal, kemudian initial velocity, tekanan awal kecepatan, at all point flow. Nah, di bagian ini ada bagian mana yang diasumsikan atau dijadikan inisial awal. Nah, velocity inlet, kalau gambarnya wings seperti ini, ya berarti kalau awalnya itu velocity awal ya, kecepatan awal, berarti kecepatannya itu mengalir dari depan ya, dari kiri ke kanan, arah alirannya ini adalah inisial. Nah, untuk inisialnya itu bisa saja didefinisikan luas ini ya, berapa misalkan kecepatannya itu yang sebagai kecepatan awal, misalkan ini misal ya, misalkan, jadi nanti bisa disesuaikan dengan kondisi aktualnya, misalnya diasumsinya 10 meter per second. Itu merupakan kecepatan bagian awalnya, pertamanya. Nanti si software ini akan melakukan hitungan di tiap titik ini, perubahan-perubahan yang didapatkan dan kecepatan tersebut. Tekanan, berapa nilai tekanan? Misalnya tekanannya itu tekanan di bawah atau tekanan yang di atas yang mau didefinisikan. Kalau misalkan tekanan di bawahnya itu kondisi awalnya, initial condition-nya, nilainya dengan satuan, misalkan ya, ini misalkan dengan satuannya itu PA, Pascal ya.
Pascal ya, misalnya tekanan bawahnya itu 1000 Pascal. Lalu tekanan atasnya berapa nilai bagian tersebut, nilai P-nya. Nah, misalnya di bawahnya 1000, sedangkan di atasnya setengahnya ya, karena tekanan di bawahnya lebih besar ya, supaya ada gaya angkat, lift ke atas, ini ditulisnya 500. Itu adalah kondisi awalnya. Boundary condition, dinding, ada inlet dari mana yang didefinisikan, outletnya apa saja. Kalau ini diasumsikan sebagai bagian yang keluar, ini sisi luarnya outlet. Geometry of problem, geometri permasalahan dari geometri yang didefinisikan berarti mendefinisikan geometri permasalahannya itu yang didefinisikan dalam gambar 2D, 2 dimensi. Aktualnya kondisi sebenarnya ya wings tersebut, sayap pesawat tersebut dalam kondisi yang 3D, 3 dimensi, tapi disederhanakan karena yang tadi dengan asumsi bahwa nilainya simetris sehingga bisa disederhanakan menjadi 2D. Geometry of problem, volume ini dari fluidanya seperti apa volume itunya fluidanya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari pendefinisian untuk boundary condition. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk lagi ke slide berikutnya. Tidak ada, Pak. Ya, jadi di bagian kelanjutan seperti itu untuk memasukkan inisial kondisi batas. Nah, ini adalah sampel ya, sampel atau contoh problem domainnya itu kalau gambar yang keluar ini ada gambar gambar sapi ya. Gambar sapi dengan posturnya seperti ini. Ini ada domain, domainnya itu ya gambar sapi. Ini ada domainnya, bagiannya domain permasalahan, problem itu ada masalah ya, masalah atau permasalahannya. Domain permasalahannya contohnya seperti ini, ada sapi. Nah, sapi ini mengeluarkan aktualnya ya, kondisi sesungguhnya, karena dia merupakan makhluk hidup yang mengeluarkan panas, suhu tubuh dari sapi. Nah, yang ingin disimulasikan terlebih dahulu ya menggambar domainnya. Domainnya itu digambar seperti ini gambarnya. Lalu coba dilakukan mesh atau membuat grid. Ini terlihat ini ya, ada gambar yang melengkung-lengkung. Nah, ini adalah gridnya. Nah, ternyata grid ini terlalu coarse atau terlalu kasar bentuknya, sehingga disederhanakan lagi dalam model mesh yang lebih fine lagi, lebih halus lagi, tampilannya seperti ini. Nah, setelah didapatkan model mesh-nya, maka dikeluarkanlah post prosesor atau gambar yang ingin ditampilkan dari simulasi tersebut. Ya, pre-processing ini kalau diartikan ya di sini ada orang, ada human. Ini human juga atau orang ini merupakan bagian dari
yang memproses CFD-nya. CFD-nya mau diprosesnya seperti apa, diselesaikan menggunakan sampelnya, misalnya sampel grid-nya seperti ini, tampilannya ada berbentuk sampel segi 4 atau segitiga atau kombinasi atau dalam bentuk yang lain modelnya. Preprocessing computer to solve the mathematical equation of fluid flow. Komputer menyelesaikan dengan persamaan matematik untuk aliran fluida. Solve thousand of equation. Penyelesaian bisa saja menggunakan beberapa persamaan, bisa 5 persamaan, 6 persamaan yang dihitung secara simultan, secara serempak, secara bersamaan. Persamaan tersebut dihitung untuk menyelesaikan kasus yang disimulasikan tersebut. Equation discrete, persamaan diskritnya seperti apa yang digunakan. Ya, di bagian lanjutannya merupakan hasil ya, post processing evaluation of generate data. Jadi data yang sudah kondisi awal yang sudah dimasukkan tadi, boundary condition tersebut dimasukkan lalu di-solve kan, diselesaikan, lalu dievaluasi datanya. Yang pertama melakukan kalkulasi of derived variable, lalu dicek variabelnya apakah sudah sesuai. Misalkan ini yang ditampilkan adalah velocity ya, karena konturnya dengan satuan kalau dibesarkan m per second ya, meter per detik, berarti kontur kecepatan. Nah, ini dicek lagi kalkulasinya dengan beberapa variabel tadi yang dimasukkan, misalnya dihitung dengan pendekatan perkiraan dengan teori persamaan continuity atau persamaan kontinuitas. Nah, ini nanti bisa melakukan perkiraan tersebut. Calculation, perhitungan dengan parameter integral parameter, force-nya, memasukkan nilai berapa gaya yang dihasilkan ya, bukan berapa tapi force-nya atau nilai F, karena ini sudah post processing, jadi sudah mengeluarkan gambar hasil. Berapa nilai F-nya, berapa nilai momen yang didapatkan. Lalu di bagian yang selanjutnya ada visualisasi, ya berarti ini menampilkan dalam bentuk kualitatif berupa gambar X dan Y. Ya, ini gambarnya, ini ada sumbu X, berarti ini Y. 2D, kontur, simple, gambar sederhana, 2 dimensi atau 3 dimensi dalam bentuk plot, carpet plot, itu juga bisa dikeluarkan. Animation ya, pergerakannya ini juga bisa digerakkan. Kalau bisa mendapatkan animasinya, nanti bisa terlihat perubahan kecepatan. Jadi ada warna biru, hijau ya, hijau, kuning, lalu di bagian tengahnya ini berwarna merah. Ketika fluida tersebut bergerak dengan kecepatan
nilai-nilai ini nanti akan mengalami perubahan warna. Jadi warnanya mengalami perubahan atau bagian tersebut bisa diperkirakan di titik mana nanti menghasilkan nilai flow yang maksimal, menghasilkan nilai kecepatan, menghasilkan nilai tekanan yang besar. Advance lanjutan atau kelanjutan atau tingkat lanjut dari CFD give much better and deeper understanding of what is happening in a particular process or system. Jadi bisa memberikan banyak give much ya, memberikan hal yang baik atau hal yang buruk untuk memahami dari suatu hal yang disimulasikan tersebut dalam bentuk pergerakan partikelnya. Jadi ada partikel-partikel yang bergerak di dalam sistem. Less time and cost then will be involved in laboratory testing. Less time jadi waktu yang dipergunakan lebih cepat dengan cost yang lebih efektif, lebih efisien ya. Would we have penggunaannya ketika digunakan dilakukan di pengujian di laboratorium atau di lab. It can answer many what if question in the short time. Jadi bisa menjawab what if, apabila, if itu kan apabila ya, apabila jika ada pertanyaan what, apa, kenapa, jika dengan waktu yang singkat. Kenapa hal itu bisa mudah dengan singkat? Ya karena kalau simulasi kan dengan merubah gambar CAD-nya dibesarkan, size-nya dibesar besar atau dikecilkan, bisa memberi penjelasan untuk menjawab pertanyaan tersebut jika dimensinya dirubah-rubah. Kemudian selain dimensi juga bisa merubah kecepatan atau initial condition, itu bisa dilakukan dengan cepat. Nah, ini yang dimaksud dengan what if-nya, bisa menjawab dengan waktu yang singkat ya, short time, pertanyaan what atau if tersebut. Reduce scale up, mereduksi, mengurangi, scaling, scale up problem. Jadi kalau yang kondisi aktualnya itu size-nya cukup besar, besar ya, tidak bisa masuk di ruangan laboratorium di lab. Nah, ini juga bisa dilakukan scaling, penskalaan atau penskalaan pengecilan atau penskalaan pembesaran bisa dilakukan dengan menggunakan CFD untuk mempermudah simulasi yang dikerjakan. Ya, itu bagian-bagian yang bisa dilanjutkan dari CFD. Nah, ini ada beberapa software yang umumnya atau sudah komersil yang seringkali banyak keluar kalau diketikkan di live streaming atau di YouTube, ya banyak sekali keluar. Nomor 1, nomor 2 ya, nomor 1 ini masih banyak yang menggunakan CFX, Fluent, kemudian ada Ponic, ini juga nama softwarenya. Ya ketik aja nanti di YouTube, ya ketik aja Ponic tutorial, ya nanti akan banyak keluar bagaimana cara menggunakannya, tutorial atau software Ponic. Start CD ini juga merupakan software yang bisa digunakan untuk komersial code for CFD. Flow
3D, flow 3D, aliran 3 dimensi, umumnya ini khusus untuk 3D ya, untuk aliran yang kondisi simulasinya 3 dimensi, CFD, AC, ini item CFD ini bagian dari ANSYS juga, ini juga ada ANSYS, AMI, AMI, V0, kemudian ini StorySim, TEDMesh, ini juga merupakan bagian dari CFD, TechPlot, PEM, Floven. Floven ini biasanya digunakan untuk mensimulasikan aliran di dalam ruangan, flow, untuk ventilasi ya, Floven. AFS, Flow++, ada CFD++, dan 17 ya, 17 DLL dan lain-lain. Masih banyak software-softwarenya, komersial code, software code komersial yang sering digunakan kalau di UPN, di Fakultas Teknik, kita sudah punya license-nya untuk yang ini, untuk software Fluent. Ya, itu CFD code, industrial process quantifiable by CFD. Nah, ini ada beberapa industri yang bisa menggunakan nanti kalau setelah lulus dari kuliah atau jadi sarjana insinyur ya bisa menggunakan tools tersebut. CFD misalkan di industri food industry atau industri makanan untuk pengering. Nah, di bagiannya ada industrinya ini industri biomedical engineering, teknik biomedis, jadi berhubungan dengan kesehatan. Apa yang dilakukan dengan CFD ya bisa memprediksikan heat and mass transfer, jadi perpindahan massa, mass transfer, massa yang dipindahkan, massa apa yang dipindahkan ya, misalnya mensimulasikan aliran di dalam darah ya, aliran darah ya, darah. Nah, ini ada darah tersebut yang ada di dalam tubuh, jantung memompa darah. Nah, darah ini ada mengirimkan massa misalnya berapa massa makanan atau oksigen yang bercampur di dalam darah tersebut, kemudian nutrisi yang dialirkan ke seluruh tubuh melalui medianya ini. Di bidang tersebut ya nanti bisa mensimulasikan proses bagiannya. Solid and fluid interaction, chemical, ini di bidang masalah chemical reaction, phase change, pertukaran atau perubahan fasenya ya kalau di bagian ini biomedik kan umumnya mensimulasikan misalnya ya satu kondisi ya atau bagian tersebut diasumsikan tidak ada perubahan fase, jadi misalnya darahnya tiba-tiba berubah menjadi gas atau berubah menjadi udara. Nah, jadi diasumsikan tidak mengalami phase change atau perubahan fase. Kemudian food and beverage, agriculture, ini bisa juga mensimulasikan yang ini. Nah, ini ada bagian ada radiasi, agriculture-nya tanaman atau mensimulasikan pengkondisian udara supaya tanaman tersebut dikondisikan
dalam kondisi yang sejuk ya, misalnya menanam tanaman yang hidupnya itu atau bisa tumbuhnya itu pada saat musim hujan atau musim dengan kelembapan tertentu, kelembapan yang tinggi. Nah, di bagian ini ada masalah phase change, jadi ada perubahan fase. Jadi ada yang awalnya fase fluidanya itu dikondisikan fase cair, lalu dengan pengkondisian udara berubah menjadi uap cair. Nah, ini uap cair, jadi mengalami perubahan fase. Ya, itu bagian-bagian yang bisa dilakukan. Lalu di bidang ini application of CFD in food industry, ini nanti bisa dilakukan ya masalah perpindahan panasnya, kemudian fluid flow behavior, transfer perpindahan massa, perpindahan massa atau panas yang bisa dihasilkan, panas yang dikeluarkan, perubahan fase, chemical reaction, mechanical movement, ini juga bisa dilakukan untuk memprediksi pergerakan dari impeller, pergerakan dari turbin, pergerakan dari piston, piston juga pada saat piston ini melakukan TMA, titik mati atas, TMB, titik mati bawah, artinya piston tersebut bergerak atas ke bawah, itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan CFD. Fan, kipas, radar juga bisa dimodelkan dengan CFD. Ya, ini bagian dari kontur of ISO temperature in the most sensitive plane of refrigerate dari truk pendingin ya, refrigerant. Jadi truk yang membawa atau mendinginkan di bagiannya ini ada dia bawa makanan atau membawa obat atau bagian tertentu yang perlu kondisinya itu pada saat dipindahkan dalam kondisi yang tidak mengalami perubahan suhu yang cukup jauh. Nah, bagian ini bisa disimulasikan dengan CFD. Bagaimana profil dari perubahan temperatur, profil kecepatan yang ada di dalam CFD tersebut, di dalam kotak yang membawa bagian ini. Nah, itu adalah bagian-bagian yang bisa disimulasikan dengan CFD. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, bisa dilanjutkan atau ditambahkan dengan sesi sesi diskusi ya dari presentasi yang belum selesai, maksudnya dilakukan dari minggu yang kemarin belum sempat dikerjakan, bisa mulai melakukan share screen. Saya izin share screen ya Pak.